Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim, allimna ma lam na'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nawwir qulubana bil ulumi wal ma'arifah wa albisna libas at-taqwa wal istiqamah warzuqna wa ahlana as-sihhata was salamah wal afiyah wa tulal umri wal barakah wa husnal khatimah wa ghafara lana wa liwalidayna wa lisyuyukhina wa liman salada ilayhi ilmuna bi jahil mustafa rasulillah wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. قال الله تعالى قال المفسر رحمهم الله تعالى ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل أي إلى دخوله بغروب الشمس ولا تباشروهن أي نساءكم وأنتم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد. Thumma kemudian atimus siyamah, sempurnakanlah puasa itu minal fajri, dari terbitnya fajar, artinya waktu subuh, ilal lail, sampai kepada malam, ila dukhulihi, yaitu sampai masuknya bi ghurubis syamsi, dengan tenggelamnya matahari. Ini adalah batas daripada orang berpuasa. Dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sebelumnya mengatakan Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, itu ayat yang sebelumnya ya. Ya, makan dan minumlah kalian. Boleh makan al-laila kullahu, katanya itu. Boleh makan semalam suntuk. Nah, semalaman mau makan silahkan, segadang. Nah, itu namanya, yang penting lail kullahu, yang penting waktunya waktu malam. Nah, kapan batasnya? Ada lil-ghoyahnya, hatta lil-ghoyah, ada batasnya. Hatta yatabayyana, sehingga ay yazhura, sehingga jelas nampak lakumul khaytul abyad, yaitu apa? Khayt, benang yang putih, minal khaytil aswad, daripada benang yang hitam, minal fajri, daripada waktu fajar. Nah, di sini ada, kemarin dikatakan ada tasbih ya. Ada tasbih, mengiaskan ya, tasyabuhkan, mensifatkan, menserupakan benang yang putih itu dengan fajar. Sedangkan benang yang hitam itu daripada malam ya. Ini dalam ayat ini mengatakan ma syubbiha ma yabdu minal bayat wa ma yabtadu ma'ahu minal gabsi bi khaytain abyadin wa aswad bil imtidad. Nah, itu artinya diserupakanlah waktu fajar itu terbit dengan adanya imtidadul bayat. Jadi ada warna putih yang memanjang. Itu di sebelah timur ufuk. Nah, itu menunjukkan waktu subuh akan datang. Tapi kita tidak pernah waktu subuh itu lihat langit ya. Ya, yang kita lihat sekarang apa? Jam. Kalau dulu itu melihat langit.
untuk mengetahui waktu subuh. Dan kadang-kadang kalau melihat langit ini itu tidak bisa jadikan patokan waktu subuh. Kenapa? Karena langit tidak selamanya dia cerah, pernah dia mendung dan seterusnya, sehingga sulit untuk menentukan apa waktu subuh. Maka yang paling akurat itu adalah menggunakan jam. Maka ulama-ulama kita, para pemikir kita itu berpikir, jadinya bagaimana supaya cepat diketahui waktu subuh itu tanpa melihat langit, tanpa melihat matahari. Ya, maka dibuatkanlah alat ukur yang berupa jam. Nah, jam inilah yang kita gunakan untuk menentukan waktu subuh. Dan waktu subuh ini sangat vital, sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah batas orang makan atau boleh sahur atau boleh makan pada orang lain. Sehingga harus diintai itu waktu subuh itu, harus dilihat. Maka perlu ada waktu imsak dan seterusnya supaya tahu nanti batas-batas waktu subuh. Nah inilah ya, sehingga kita boleh makan itu adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Ya, mana waktu malam. Berarti itu khaytul apa? Aswad. Ya. Mana waktu subuh? Itu berarti apa? Khaytul abyad. Nah, ya. Jelas itu. Jelas waktu subuh berarti ada jadwal waktu. Ada jadwal waktu. Maka kita bedakan jam berapa subuh? Jam 5 sekarang ya. Jam 5 lebih berapa? Nah, itu sudah jelas. Berarti khaytul abyadnya sudah jelas. Ya, kayak orang milih benang. Ini benang putih, ini benang hitam. Bukan berarti di sini pas subuh-subuhnya ditaruh benang. Oh, ini hitam, ini putih, bukan gitu. Nah, jadi maksudnya waktu itu sudah jelas. Antara malam dan subuhnya itu sudah jelas. Maka orang yang mengira masuknya waktu subuh, ya, waktu subuh, ada waktu malam ya, waktu malam, misalnya maghrib, dia kira waktu maghrib itu sudah datang, terus dia buka puasanya, ternyata fabana khilafuh, maka ternyata beda. Artinya tidak datang waktu maghrib itu. Belum ada waktu maghrib. Tapi dia sudah buka. Maka wajib imsak. Wajib menahan diri. Ma'al qada katanya kalau ulama fikih. Ya, bersama wajib besok mengqada puasanya. Kenapa? Karena harus betul-betul yakin dengan masuknya waktu maghrib atau waktu subuh itu. Paham ya? Ya. Nah ini jadinya harus dia yakin tentang masuk waktu maghrib atau waktu subuh. Terus kalau dia berniat, misalnya dia berniat puasa, ternyata dia kira waktu malam masih ada, ternyata waktu subuh sudah ada pas dia berniat itu, maka juga dia harus imsak, menahan diri daripada makan kayak orang puasa. Tetapi besok harus mengqada puasanya. Kenapa? Karena dia berniat tidak pada waktu malam. Nah, dia kira apa? Subuh belum datang ya, sehingga dia niat puasa. Niat puasa. Atau dia makan apa? Sahur. Ternyata sudah jam 6. Dalam bahari ya gelap memang. Dia sande, manjat sande. Ternyata langsung sande, langsung mengan sahur. Ternyata jam 6. Nah, itu sudah apa? Sudah
sudah waktu subuh, ya maka puasanya itu tidak sah. Ya, puasanya tidak sah karena dia apa? Berniat bukan pada waktu malam. Ya, bukan pada waktu malam. Atau dia itu sudah makan pada waktu yang apa? Tidak boleh orang makan. Karena pada saat itu sudah fajar, artinya orang sudah wajib puasa. Nah, besok dia qada puasanya. Nah itu. Kenapa? Orang makan, orang berbuka, orang puasa itu harus dengan yakin, bukan zon, bukan prasangka, bukan nyangka-nyangka. Wah, ini datang maghrib mah, oh sang wah, sang nih, mun sang no, prasangka. Nah. Tapi kalau orang itu yakin hasil ijtihadnya ya, dia sudah berusaha mencarinya, misalnya dia lihat jam, dia lihat jadwal waktu. Ternyata setelah dia usaha itu mencarinya, oh maghrib ini sudah ada. Kebetulan mati lampu misalnya, tidak ada orang azan, radio tidak ada, TV tidak ada, masjid apalagi ya, ngempok, sandal listrik. Nah, sehingga tidak ada orang yang azan, semua mati, hanya jamnya yang masih hidup. Dan ada jadwal waktunya. Maka dia beristihad dengan jadwal waktu itu, dilihat. Ya, meyakinkan dirinya bahwa azan itu sudah tiba berdasarkan istihadnya. Nah, itu boleh dia berbuka puasa. Jangan pakai prasangka ya. Nenek lawan kadu manuk taek bak tindoan. Oh, ini saya maghrib wah nih. Tak anda manuk saya taek. Nah, itu juga itu bukan sebagai alat ukur untuk datangnya waktu maghrib. Karena manuk ini taek karu-aru, taek saya asar taek, wah dindo. Ngandot soal. Allah begawean. Nah, jangan juga waktu subuh itu patokannya mengkreok manuk. Nih. Oh, loe mengkreok manuk, oh waktu subuh datang. Bukan itu juga patokannya. Karena ini jam 3 ini mengkreok manuk. Nah, seperti itu. Nah, sehingga suara daik, istilahnya daik itu artinya ayam jago itu. Nah, itu ayam jago, bukan ayam jagung. Itu apa? Suara ayam jago krek-krek. Nah, itu apa? Tidak bisa dijadikan sebagai patokan waktu. Nah, itu. Ya, untuk waktu bangun ya enggak apa-apa. Oh, mengkrek manuk berarti bangun. Karena manuk itu biasa tepat waktu mengkrek-krek. Jam 3 bangun. Nah, mengkrek. Inilah ya ayat yang mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jadi kita harus makan, minum itu tepat waktu. Ya, jangan sampai ya tidak bisa membedakan mana waktu subuh, mana waktu malam. Jadi harus sesuai. Kalau mau ya sahur itu kalau takut misalnya enggak sahur ya karena berjaga tadarus sampai jam berapa 3 misalnya. Takut nanti ya terlalu ngantuk sehingga ya kelembangan masa itu ada. Nah, maka ya sahur dulu. Nah, seperti itu supaya kita dapat sahur. Karena disunahkan sahur itu walaupun sedikit ya. Nah, tasaharu fa inna bis sahuri barakah ya. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada berkahnya. Walaupun kita mengatakan saya sudah kenyang misalnya, ya sekedar minum atau makan berapa kurma misalnya, jangan sepiring atau akan sudah banyak itu. Nah, bukan berapa lagi itu. Nah, itu sudah dapat berkah sahur. Nah ini ya yang diperintahkan oleh Allah untuk kita puasa, cara-cara berpuasa. Maka summa atimus syiyam, lalu kita tadi membicarakan tentang bagaimana
pelaksanaan puasa, maka sempurnakanlah puasa itu. Ya, jangan sepotong-sepotong. Kapan batasnya orang puasa itu? Ilal lail, sampai malam. Apa itu malam itu? Malam itu mulai daripada ghurubis syamsi. Nah, tenggelamnya matahari, bukan mata hati. Dia tenggelamnya apa? Matahari. Nah, itu artinya waktu maghrib sudah datang. Jangan patokannya juga azan di masjid, karena boleh jadi azan di masjid lambat. Ya. Atau dia salah jam di masjidnya. Ya. Bisa seperti itu. Maka patokannya jam, jadwal, waktu yang tepat. Ya. Nah, itulah yang kita diperintahkan untuk puasa. Jadi kalau sudah datang waktu waktu berbuka puasa, maka segera berbuka puasa. Walaupun dengan air setidaknya itu ya. Yang penting dibatalkan, sunnah itu. Namanya ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Walaupun tanpa makanan yang puas kita makan gitu ya. Karena kita mungkin di perjalanan, ule begawean atau lampak misalnya dalam perjalanan kita, dalam itu ada azan, ada waktu maghrib, silakan apa yang kita bawa yang bisa kita makan itu disunahkan untuk membukanya tepat waktu. Jangan kecepatan waktu, belum azan sudah buka. Tepat waktu artinya sesuai dengan jadwal maghribnya. Nah, itu kenapa ada pahalanya, itu sunnah itu ya, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Walaupun kita mampu puasa misalnya sampai ya sahur misalnya, masih kita kuat misalnya enggak buka misalnya, tapi sunnah kita berbuka. Dan yang berbukanya gimana? Dengan yang manis-manis dalam hadis-hadis ya. Manis-manis itu kayak korma atau apa yang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak ada itu maka pakai air, ya, air putih. Kalau air cendol, air es tidak dianjurkan. Yang sunnahnya itu yang manis-manis kayak korma itu dianjurkan. Terus yang kedua, kalau tidak ada yang manis-manis kayak korma, maka air putih. Ya boleh air gula atau apa ya. Yang penting ada unsur manisnya. Kenapa? Karena yang manis itu menurut penelitian mampu membuat tubuh kita lebih segar, mengembalikan kekuatan kita. Itu kalau yang manis-manis. Menjadi energi cepat kalau manis-manis itu. Maka biasanya yang ada unsur manisnya jadi energi. Kayak nasi itu ada unsur manisnya. Makanya sebenarnya orang kencing manis itu gara-gara apa? Banyak makan nasi. Diabetes itu ada unsur manis. Kenapa? Unsur-unsur manisnya itu yang menjadi energi tidak bisa diolah dalam tubuhnya. Nah, sehingga menjadi air, airnya menjadi manis, kencing manis. Oh, kencingnya manis ya? Coba tak dong. Jadi coba, namanya juga kencing manis ya. Ini bohong atau dia benar orang yang kencing manis itu? Coba tes, inam lah. Rasa. Nah itu ya, penyakit namanya itu ya, penyakit. Ya, makanya kalau makan itu jangan usah langsung tidur. Makan itu sudah makan, disuruh kita untuk bergerak, berjalan supaya apa yang masuk itu diolah dulu dalam ususnya itu. Ya, jangan tidur. Sehingga kalau tidur itu apa? Istirahat ya. Namanya juga tidur istirahat ya. Sehingga apa yang masuk itu tidak bisa diproses. Dia ada pabrik jari. Nah, itu yang menyebabkan dia unsur-unsur gulanya itu tidak bisa berubah menjadi energi. Makanya harus ada apa? Setelah masuk bensin, lampang motor. Nanti bensin itu bawa jadi energi kerak. Nah, seperti itu. Sugul tekus, nah jadi no. Nah,
jadi apa? Ruan bergerak ada. Ya apa suruh unjal-unjal kayu ante wak jadi apa? Ante wak nasi kecil manis jadi dah. Atau diabetes. Perlu lampak-lampak ni. Bagus tuh. Aku itu pondok ni terlalu olahraga nih. Bab madrasah itu kan bergerak doang. Lagu mun momo doang, ya jarun kepak lain don. Nah inilah ya, ilal lail sampai malam. Wala tubashiruhunna, dan jangan kalian mubasyarah, mendekati istri-istri. Nisa'akum, yaitu istri-istri kalian. Mubasyarah itu artinya kalimatnya basyar. Basyar itu kulit. Kalau tubashiruhunna itu kulit bertemu kulit.